cukup bagi orang awam, cukup taklid kepada Imam Az-Zubaydi dan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Di dalam bidang fikih ada kata Imam Romli dengan Ibnu Hajar bertentangan, siapa yang diutamakan? Ibnu Hajar. Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab sabatnya menetapkan sanadnya nasab para habaib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwana dan muslimin yang dimuliakan Allah. Kalau kita melihat videonya dari Buya Qurtubi ini mengatakan bahwasanya kalau ada khilaf antara Ibnu Hajar dengan Imam Romli, maka yang dimenangkan adalah Ibnu Hajar. Maka pendapat ini, pernyataan ini itu bisa dianggap keliru. Karena kalau kita melihat di beberapa referensi, ulama di sana tidak mengunggulkan, apalagi kita bukan ahlu tarjih di dalam mentarjih pendapatnya seorang ulama. Maka yang benar itu takhayyuroh, boleh kita memilih antara Ibnu Hajar dengan Imam Romli. Pertama, kalau kita lihat di dalam kitab Rawdatus Syafi'iyah, di sini ada penjelasan begini: mas'alatun idza ikhtalafal qaulu baina Ibnu Hajar wa Romli. Apabila ada perbedaan antara Ibnu Hajar dengan Imam Romli. Di sini dikatakan qad nangkulu ahyanan aqwalan fiha khilafun bainal imamaini, yakni Ibnu Hajarin wa Romli. Fayas'alul ba'du mal mu'tamadu. Jadi kadang kita menemukan satu pendapat yang berbeda pendapat ini Ibnu Hajar dengan Imam Romli. Maka mana dari kedua pendapat ini yang mu'tamad? Maka dikatakan fal jawabu anna man lam yakun min ahli tarjihi fil madhabi kama huwa halu ahli zamanina faqilal qaulaini bin nisbati lahu mu'tamadun wa yajusul ifta'u bihi ala takhyiri. Jadi jawabannya ketika ditanya mana yang lebih mu'tamad dari kedua pendapat ini adalah kalau kita bukan ahlu tarjih, lebih-lebih pada orang di zaman ini, maka bagi orang-orang di zaman ini kedua pendapat, kalau ada khilaf antara Ibnu Hajar dengan Imam Romli, kedua pendapat tersebut adalah mu'tamad. Kalau mu'tamad berarti kedua pendapat ini boleh diifta ala takhyir, berarti boleh memilih mau memfatwakan pakai fatwanya Ibnu Hajar atau memfatwakan pakai fatwanya Imam Romli, itu terserah, alat takhir. Karena bagi orang-orang di zaman sekarang ini yang bukan ahlu tarjih, kedua pendapat dari Ibnu Hajar dengan Imam Romli itu adalah mu'tamad. Itu di dalam kitab Rawdatus Syafi'iyah. Kemudian kalau kita lihat di dalam kitabnya Ba'alawi istilahnya begitu, atau kitab Bughiyah, di sini ada keterangan begini: wa'lam annahu idza ikhtalafah kalamul mutaakhirina an syaikhaini ka Syekhil Islami wa talamidatihi faqad dhahaba ulama'u Misr ila i'timadi ma qalahu Syekh Muhammad Romli khususan fi nihayatihi. Kalau ada perbedaan dari ulama-ulama mutaakhirin, gampangnya begitu terjemahannya, ada perbedaan dari ulama-ulama mutaakhirin, mana yang kita unggulkan? Maka kalau menurut ulama Mesir atau Mesir itu adalah pendapat dari Imam Romli. Jadi Imam Romli kalau ada perbedaan pendapat dari ulama-ulama mutaakhirin, maka yang diambil adalah pendapatnya Imam Romli. Kemudian wa dhahaba ulama'u Hadramaut wa aksarul Yamani wal Hijazi ila annal mu'tamadah ma qalahu asy-Syaikh Ahmad Ibnu Hajar fi kutubihi atau Ahmad bin Hajarin fi kutubihi. Jadi kalau menurut ulama Yaman dan ulama Hijaz dan Hadramaut ya, maka yang diunggulkan atau mu'tamad ketika ada khilaf dari ulama mutakhirin, yang diambil adalah pendapatnya, atau yang mu'tamad adalah pendapatnya Ibnu Hajar. Jadi kalau menurut ulama Hadramaut atau ulama Yaman dan kebanyakan ulama Yaman dan ulama Hijaz, yang mu'tamad kalau ada perbedaan dari ulama-ulama mutakhirin tentang satu masalah, maka yang dibenangkan adalah pendapatnya Ibnu Hajar. Akan tetapi kalau menurut ulama-ulama Mesir, maka yang dibenangkan adalah pendapatnya Imam Romli, lebih-lebih di kitabnya Nihayah. Jadi kalau kita melihat penjelasan ini, baik kita merujuk kepada istilahnya itu kitabnya Ba'alawi atau kitab Bughiyah, atau di kitab Rawdatus Syafi'iyah, ini menjelaskan bahwasanya ada perbedaan ulama, atau istilahnya itu ulama ini memperbolehkan, boleh kita
memilih pendapatnya Ibnu Hajar, boleh kita milih pendapatnya Imam Romli, karena kedua pendapatnya ulama ini dianggap sebagai muktamad bagi orang-orang yang bukan ahlu tarjih seperti orang-orang pada zaman ini. Saya kira orang-orang pada zaman sekarang ini, khususnya bagi kita ya, itu tidak ada yang masuk di dalam istilah ahlu tarjih, karena ahlu tarjih ini banyak syarat yang harus dipenuhi. Oleh karena itu, kalau kita mau menyimpulkan atau kalau kita simpulkan, maka pendapat Buya Qurtubi ketika menyatakan kalau ada perbedaan pendapat antara Imam Romli dengan Ibnu Hajar, maka yang dimenangkan Ibnu Hajar, maka ini bisa kita pastikan dengan keterangan ini pendapat itu keliru atau tidak benar. Dan yang perlu saya sampaikan adalah begini. Ketika kita mengkritik Buya Qurtubi misalnya, bukan kita tidak suka atau tidak senang sama beliau, kita tetap suka, tetap senang sama beliau, akan tetapi begini, ketika kita mengkritik seseorang atau membenarkan seseorang, itu bukan berarti kita tidak senang begini-begini, bukan. Kita ini malah kita senang sama beliau karena beliau juga mau memperjuangkan agama Islam. Misalnya beliau ada di mana untuk perjuangkan, kita di sini perjuangkan. Kita sebagai anak muda santri menjuangkan dengan versi kita, begitu. Kalau misalnya ada orang salah, kita benarkan. Itu bukan yang benarkan berarti salah, bukan. Atau tidak cinta atau tidak senang, itu beda. Itu tetap senang, tetap cinta. Tapi ekspresi cintanya seperti itu. Sebab kalau ada anak kecil salah, ya kita benarkan. Orang sepuh atau orang tua salah atau siapa salah, kita benarkan. Asalkan catatan dari saya tidak pakai dengan bahasa yang caci maki atau kasar, begitu. Jadi kalau kita simpulkan sekali lagi, di dalam kitab Bughyah menjelaskan ulama beda pendapat. Antara ulama Mesir dengan ulama Yaman dan Hijaz beda pendapat. Ulama Mesir mengatakan yang dimenangkan Imam Romli, ulama Yaman Hijaz yang menangkan ada Ibnu Hajar. Kalau di Raudatus Syafi'iyah yang dimenangkan adalah kedua-duanya. Jadi kedua-duanya boleh dipilih takhayyur. Boleh memfatwakan dengan fatwanya Ibnu Hajar, boleh memfatwakan dengan fatwanya Imam Romli ketika ada satu pendapat yang mereka ulama Ibnu Hajar dengan Imam Romli berbeda, begitu. Jadi sekali lagi ini adalah merupakan penjelasan yang diambil dari kitab-kitab yang memang bisa untuk dijadikan sebagai pedoman ya, bisa dipertanggungjawabkan. Atau ini merupakan pandangan atau khilaf ulama tentang menyikapi perbedaan ulama-ulama mutakhirin. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya dari kami, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah.